Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai bab lisan. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Imam Ghazali rahimahumullah mengatakan di sini wa amal lisan fa inna ma khuliqa laka lituksira bihi dzikrullah. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala menciptakan lesan, menciptakan mulut dan lisan ini Pak untuk 4 fungsi, untuk 4 faedah. Apa itu? Yang pertama untuk zikrullah. Jadi kalau orang hidup di dunia gak pernah zikir sama Allah Ta'ala, gak pernah ingat sama Allah Ta'ala, itu telah istilahnya itu mengingkari, mengkufuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi lesan memang untuk zikir, untuk selalu ingat sama Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, karena Rasulullah SAW yadkulullah ala kulli ahyanih. Allah Ta'ala itu ingat Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, ingat terus. Nah zikir ini Pak, nah, berapa kita mesti ingat sama Allah Ta'ala sehari? Sedikitnya ukurannya 300 kali nyebut nama Allah Ta'ala dengan zikir macam apa baik, mau tahlil, mau tasbih, mau istighfar, mau sholawat, mau itu. Dan itu perintah masalahnya. Ini sudah sering saya katakan berkali-kali dalam kajian-kajian. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsiran. Ya kan? Dzikron katsiran. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu zikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Ta'ala gak bilang zikir dikit, zikir banyak. Loh kenapa kok harus zikir banyak? Satu, faedahnya, satu aja. Supaya kita ini gak sama dengan orang munafik. Orang munafik itu bukannya gak zikir, zikir. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dzalik. Gitu. Jadi orang munafik itu Pak, bukan gak dikit-dikit, cuma dikit. Nah untuk membedakan supaya kita ini keluar dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat nifak, harus banyak dikir. Tuh satu. Dan orang itu yang penting dikir dulu. Gak usah terus pakai merem-merem. Oh ya mau merem silahkan ya. Matanya sendiri ya. Cuma masalahnya ada orang, oh saya gak bisa, saya kalau gak zikir saya gak bisa. Lah ini salah total. Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya mengatakan la tatrukid dzikir li adamil hudur. Jangan pernah Anda meninggalkan dzikir karena dengan alasan enggak pernah khusyuk, enggak pernah hadir. Itu jangan dibuat alasan. Loh kenapa? Suatu orang dalam suatu kisah seorang mengadu. Dia berzikir cuma enggak pernah khusyuk. Saya ini sebetulnya dzikir tuh ogah-ogahan. Kenapa? Karena saya gak bisa konsentrasi, gak pernah khusyuk lah, gak bisa konsentrasi. Apa jawaban orang tadi yang dia omongin? Hei mas, hendaklah kamu bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menghiasi mulutmu dengan dzikrullah, walaupun itu gak
khusyuk. Jadi jangan nggak ada alasan tidak ingat sama Allah Ta'ala, tidak zikir dengan alasan nggak pernah khusyuk, nggak pernah konsentrasi. Tetap la tadruki. Kenapa? Karena bahaya zikir tanpa khusyuk masih mending daripada nggak zikir sama sekali. Perbandingannya begitu, Pak. Wasabihu bukratan wa asila, terutama tasbihnya. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim subhanallah bihamdihi. Bapak tahu enggak Sahih Bukhari? Orang Islam kan dikit-dikit wah Sahih Bukhari. Ya, kitab wa sunnah, ya kan? Kitab wa sunnah. Nah, di akhir memang Bapak tahu enggak apa akhir kitab Sahih Bukhari? Hadis terakhir di kitab Sahih Bukhari itu apa? Nah, kitab Bukhari itu kurang lebih isinya 8.000, Pak. Bil muqarrarah. Kalau tanpa muqarrarah 4.000 sekitar 4.000 hadis. Itu hadis terakhir Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallah adzim. Kan ya begitu. Lah, yang tua-tua 50 tahun ke atas 55, 60, 75, 65, 70, 85, 80, 90 tambah astagfirullah. Gabungan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ketika turun jebret sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa wa sawwa, Nabi mengatakan ij'alu fi sujudikum. Sebelumnya turun fasabbih akhir surat itu loh Pak, Waqiah. Saya ini mancing Bapak, apal enggak? Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Kan baca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Ij'alu fi ruku'ikum. Jadikan ini di ruku'. Makanya ruku' itu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan. Nah, tapi ketika turun surat itu, surat An-Nasr, idza ja'ana nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinihim la fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfir. Nabi gak pernah baca lagi dalam rukuk dan sujudnya kecuali subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu zikir. Jadi gak ada alasan gak khusyuk, gak konsentrasi, ora apa-apa daripada nyanyi lagu tembang kenangan ya. Lah usia sudah di atas 50 karaoke. Ya diganti dong dengan zikir persiapan sebelum menuju ke pedurenan kan itu ceritanya Pak. Yang kedua, untuk apa itu Allah Ta'ala ciptakan mulut li tilawati kitab, baca Quran. Quran penting Pak, walaupun semakro, walaupun seayat istilahnya lah. Ini penting. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid aw manal hadis kama kabar Rasulullah. Hati itu akan senantiasa berkarat. Kenapa? Kakean dosa. Gila. Suatu yang tanya, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa obatnya? Tilawatul Quran. Di Quran penting, Pak. Nah, cuma kadang-kadang orang enggak terikat. Orang enggak bisa. Enggak sempat lah alasannya. Makanya yang enggak sempat. Orang kuno itu membuat wirid hizbiyah Quran, dibuat hizib. Kalau habis asar Waqiah, habis maghrib Yasin, habis isya Tabarok, pas kafi di Jumat surat kafi, surat duhon. Nah ini penting nih Pak. Kalau memang nggak bisa kepegang, minimal sehari itu ada Qurannya, ya Yasinnya, ya Tabaroknya, ya Waqiahnya, ya sajadahnya, ya duhonnya, ya kafihnya. Jangan sampai enggak. Lah syukur-syukur kalau Bapak itu habis gini terus baca nih sampai sehari sejur, minimal sebulan hatam atau 2 bulan hatam separuh atau semakro. Jangan sampai sama sekali. Itu pentingnya Quran itu. Nah kita selama ini kitab kita ini mau ditaruh di depan pintu buat apa? Penolak vampir. Setan-setan, tuyul-tuyul yang masuk, nyatanya tuyul itu ya. Makanya begitu, Pak. Itu masalahnya. Nah, itu penting. Itu guna yang kedua. Ini singkat-singkat aja, Pak, mengingat waktu semakin cepat. Lah yang ketiga,
Fungsi yang ketiga dari Allah Ta'ala faedah menciptakan mulut ini adanya lisan. Antursyid bihi khalqullah. Gunanya untuk ngasih mau itu, untuk ngasih nasihat, untuk ngasih petua-petua, untuk ngasih wejangan, bukan wedangan ya. Wejangan. Ya. Itu. Ini fungsi daripada. Jadi saling menasihati. Sekarang wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu apa? Saling menasihati pakai apa? Pakai mulut atau pakai dengkul? Ya pakai mulut bicara saling sini. Makanya dalam sejarah para anbiya wal mursalin mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ada nggak Nabi bisu? Ada nggak? Ya nggak ada. Nah terus apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan itu apa? Itu masalahnya. Kalau Nabinya bisu itu ceritanya begitu. Ya. Ini ceritanya. Dari yang ketiga fungsi untuk cari mawaid. Bicara yang enak, kan ya gitu. Ngomong yang enak, jangan ngomong nyelekit, kan ya? Tahu nyelekit, Pak? Loh iya nyelekit itu nyakiti hati. Ya, sedikit temennya, sana celekit, sana celekit. Orang ogah mau ngomong itu, Pak. Ini fungsi yang fungsi yang keempat, terakhir, penterjemah. Innal kalam nafil fuad. Sesungguhnya hakikat bicara itu dalam hati. Wa inna ju'ila lisanu dalila. Ini lisan ini penerjemahnya apa dalam hati kita? Bapak tahu gak? Innamal bai' antarodin. Jual beli itu harus saling rela antara penjualnya dengan pembeli. Barang berapa ini? 100.000. Bapak tawar 2.000 dikasih gak? Ridho gak yang jualnya? Ya gak ridho. Lah karena keredoan itu kan dalam hati, kita gak tahu. Maka butuh penerjemah. Dalam jual beli adanya sigot, yaitu tamlik, saya jual, saya beli. Ini penerjemahnya. Ini keredoan. Keredoan itu kan dalam hati, Pak. Ya, keredoan itu dalam hati, gak bisa tahu. Maka dipenerjemahkan dengan akad jual beli. Saya jual, saya beli. Ini penerjemah, Pak. Bapak kepengen sesuatu, kalau menang tok, ya gak dapat apa-apa. Tahu menang tok, ya dia melulu. Mau kamu apa? Ya gak tahu apa ya. Ngomong baru tahu. Jangan ngedumel. Ini penerjemah. Penerjemah yang mau kita ngomongin ini. Ngapa sih lu kok? Pengen apa sih kamu? Ya gak tahu kalau gak ngomong. Oh ya saya pengen ini. Oh, baru tahu. Ini penerjemah, gunanya ini penerjemah apa yang dalam hati kita, itu fungsi mulut. Maka dikatakan di sini fi dhamirika minal hajat dinik wa dunyak. Hajat-hajat agama, hajat-hajat keduniaan, hajat-hajat akhirat. Lah, kesimpulannya Pak, ini kesimpulannya. Wa inistakmaltahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Kalau lesan ini kamu gunakan kata Imam Ghazali dengan yang tidak semestinya. Enggak empat tadi nih. Dikir kagak, baca Quran kagak, ya nasihati orang juga enggak, mau itu juga enggak, penterjemah juga enggak lah. Apa ini? Faqad kafarta nikmatallahi ta'ala fi. Kamu telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena digunakan itu. Jadi kufur suku dari kata-kata kufur itu yang ada di Quran bukan kafir-kafir keluar dari agama. Maka tidak bisa memahami Quran dengan terjemahan. Ora iso. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, kan begitu. Kan gitu. Saya niruin doang saya. Lain kafartum, ini bukan kamu kafir, bukan kafir keluar dari agama, maksudnya kufur nikmat. Itu tidak mensyukuri Quran yang dibawakan oleh penceramah-penceramah kita, mubalik kita, ustadz kita. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, kan begitu. Kata-kata kafartum bukan kafir keluar dari agama, maksudnya kufur nikmat. Nah, kufur nikmat itu tidak mensyukuri apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebagaimana yang dimaui oleh sama Allah Ta'ala. Makanya Minhajul Abidin, kitab fenomenal perjalanan hidup manusia, perjalanan agama, itu dimulai dari
pintu tobat diakhiri dengan pintu syukur. Kenapa? Damai dulu. Damai dulu Pak. Sengketa tanah itu ringan Pak, kecil. Karena sengketanya sama manusia. Maksudnya urusan surat-surat itu. Nah, tapi kalau sengketa sama Tuhan itu sulit. Damai dulu. Nah, damai. Kenapa harus damai? Karena damai itu indah. Tuh Pak, Koramil Tambun kan ada tulisannya pinggir jalan. Damai itu indah. Itu, nah itu ngambil dari wasurhul khair. Di Quran itu surat Baqarah, damai itu indah. Diambil sama Koramil Tambun. Damai itu indah pinggir jalan. Lah itu masalahnya. Nah, nanti setelah damai sama Tuhan berjalan banyak proses dan rintangan. Ya mesti ada rintangannya. Yaitu rintangan manusia, rintangan rezeki segala macam. Orang nggak bisa ibadah dengan sempurna kalau rezekinya seret. Nggak bisa Pak. Orang tidak bisa ibadah dengan sempurna kalau rezekinya seret. Ya, tidak bisa bagaimana mau ibadah dengan rezekinya yang makan besok masih mikir kok. Besok dapat dari mana makan umpamanya, kurang tawakalnya gak bisa. Sampai diakhiri dengan bapak syukur. Mesti harus rintangan. Hidup itu begitu Pak. Harus ada rintangannya, harus. Karena gak ada rintangan gak ada tantangan. Dan tantangan itulah ya mesti. Jadi sabar, tawakal, husnudon, sitik. Itu mesti sabar. Sabar itu gak enak. Siapa bilang sabar enak? Orang yang ngomong sama saudaranya sabar, belum tentu dia kalau kena musibah bisa sabar. Iya, tetangga kena musibah, sabar. Ya. Loh iya, belum tentu dia sendiri bisa sabar. Abot sabar itu. Sabru kasibri, murun fi madaqati. Sabar bagaikan jadang, pahit untuk ditelan. Lakin awakibuhu, tapi akibatnya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Tetangga kita itu sabar kenapa sabar. Dia sendiri belum tentu bisa sabar. Karena sabar itu abot dan pahit. Tidak enak loh iya. Nah, setelah sabar baru tawakal, pasrah sama Allah Ta'ala. Hidup jangan dipikul. Iya. Kalau wah hidup ini penuh dengan penderitaan, beban, iya karena kamu pikul. Kamu lihat tuh kuntet mangku langit. Kenapa kok bisa kuntet? Oh, langit segini gedenya di pangku kok. Berat, keteken enggak? Itu. Tapi hidup untuk dijalani, jalan tidak cukup. Dijalani dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Ilahi. Kalau jalanin doang, enggak berserah diri, abot. Wah, abot. Iya. Pontang-panting. Pergi pagi, pulang petang, ya. Ambune kecut, peras keringat banting tulang, kan sering saya omong ini. Bagaimana itu peras keringat diperas? Bagaimana itu tulang dibanting-banting rasanya? Iya, loro kabeh. Kadang-kadang ninggali puasa, ninggali sholat segala macam. Di dunia sengsara, di akhirat masuk pedurenan diinjek-injek kan tekor 2 kali Pak. Masalahnya itu, ceritanya itu. Ini saya sudah melampaui batas katulistiwa ini. Udah kepanjangan. Begini pengajian ini benar aja loh. Salahnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.